Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar yang kami hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar mengupgrade kapasitas keilmuan kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami akan memberikan tutorial tentang pemanfaatan OneDrive dalam pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud OneDrive? OneDrive adalah salah satu media penyimpanan, suatu media penyimpanan ya, yang dikembangkan oleh Microsoft, jadi berbasis cloud. Jadi syarat utamanya adalah ada koneksi internet. Nah, OneDrive ini sebenarnya sama dengan flash disk nih, flash disk atau hard disk, cuman ini penyimpanannya online. Nah, kalau mungkin saat ini panjenengan semua familiar dengan Google Drive, atau mungkin yang dulu lebih awal ada namanya Dropbox. Nah, ini sama dengan itu, cuman ada beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki OneDrive. Apa saja nanti Bapak Ibu bisa merasakan sendiri. Oke. Untuk bisa memiliki atau memanfaatkan fasilitas OneDrive, maka Bapak Ibu syarat utamanya adalah memiliki akun Office 365. Nah, alhamdulillah di Diklat Merdeka Belajar kali ini Bapak Ibu difasilitasi dengan akun Office 365 yang sudah diberikan. Nah, caranya Bapak Ibu buka browser, kemudian ketikkan office.com gitu aja. office.com. Nah, di sini Bapak Ibu diarahkan ke halaman utama dari Office 365. Nah, di sini banyak sekali, ada Outlook yang kemarin sudah dijelaskan Bu Lulut, kemudian ada Word, Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Juga ada Teams, ini yang nanti akan kita bahas. Dan ini kalau Bapak Ibu klik maka akan banyak sekali. Nah, di sini akan banyak sekali, Bapak Ibu bisa memanfaatkan semuanya untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, kali ini yang kita bahas adalah OneDrive, maka Bapak Ibu silahkan klik saja yang ikonnya awan ya, gambarnya awan, artinya ini penyimpanannya di awan, jadi online begitu ya, penyimpanannya di awan. Silahkan diklik saja, kemudian Bapak Ibu akan dibawa ke ini halaman utama dari OneDrive kita Bapak Ibu. Barangkali di panjenengan karena baru dapat akunnya mungkin masih kosong. Nah, seperti ini tampilannya, sama kurang lebihnya dengan Google Drive. Nah, kelebihan yang pertama bahwa penyimpanan ini di OneDrive itu lebih besar. Kalau di Google Drive mungkin hanya 15 GB, 15. Nanti kalau di-upgrade jadi 100 GB. Kalau tidak salah itu saya pernah 35 ribuan per bulan. Nah, di sini kalau di OneDrive sebuah institusi itu minimal 1 tera. 1 tera itu 1000 giga. Nah, itu bisa di-upgrade menjadi sampai 5 tera, 5 terabyte atau 5000 giga. Nah, bayangkan Bapak Ibu, 5000 giga, nah kan besar sekali. Nah, untuk mengecek kapasitasnya kita bisa mengklik di sini ada gambar gerigi, apa ya namanya, gerigi ini ada setting, silahkan diklik gini, kemudian pilih yang OneDrive setting. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke ini more setting, kemudian pilih yang storage metric. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditunjukkan berapa sih kapasitas OneDrive yang Bapak Ibu punyai. Nah, ini tertulis 5000 giga atau 5 terabyte. Nah, ini besar sekali. Nah,
Kebetulan yang saya punya itu yang free masih segini banyak ya, karena saya juga baru dapat akunnya, baru beberapa file saya masukkan ke sana. Nah, ini pertama adalah cara melihat kapasitas OneDrive. Kita balik ke menu OneDrive tadi, yang ini saya close saja. Nah, tampilan utama seperti ini Bapak Ibu untuk bisa mengoperasikannya. Tadi login ke Office 365, kemudian akan dibawa ke tampilan ini. Nah, Bapak Ibu di sini bisa membuat folder dengan klik ini. Diklik folder, nanti misalkan seperti ini jadinya. Misalkan materi matematika kelas 4 kalau mau bikin folder atau bikin file secara langsung di sini. Kemudian mau upload. Nah, silakan Bapak Ibu bisa klik. Yang diupload apa? Bisa berupa file atau berupa folder langsung ya. Misalkan file ya. Saya mau melampirkan file atau mengupload file. Misalkan saya ini aja yang kecil. Klik begini. Nah, di sini nanti ada, sudah terlalu cepat ya. Ada proses upload di sini. Nah, kalau ini sudah berhenti, berarti dia prosesnya sudah selesai dan sudah bisa di share link. Coba kita cek. Nah, ini sudah ada. Nah, itu untuk cara upload. Nanti upload folder pun sama begini. Klik folder, kemudian pilih satu folder sekalian. Tidak saya contohkan ya. Kemudian Bapak Ibu selain ini, Bapak Ibu bisa mensinkronkan. Jadi kelebihan OneDrive itu dia terintegrasi seperti begini, maksudnya terintegrasi itu Bapak Ibu misalkan punya beberapa device, ada laptop, kemudian komputer di rumah, ada HP. Nah, Bapak Ibu bisa menginstal semuanya itu dengan OneDrive. Jadi data dari beberapa perangkat atau device tadi sama, jadi bisa sama, semuanya tersimpan di awan, bisa disinkronkan. Misalkan pergi kemana-mana tidak perlu bingung. Nah, misalkan pergi ke luar kota, kemudian ada permintaan data mendadak. Nah, itu Bapak Ibu di mana-mana bawa data, akhirnya di HP-nya tinggal buka OneDrive, kemudian nanti bisa membuka file yang dibutuhkan. Nah, ini fungsi integrasi dari OneDrive. Jadi bisa terkoneksi, tersinkronisasi dengan beberapa device, misalkan laptop, HP, dan seterusnya. Itu akan lebih memudahkan. Nah, kalau di komputer atau laptop Bapak Ibu mau diinstal OneDrive, maka bisa diketikkan di sini Bapak Ibu. Nanti ketik saja OneDrive. Nah, ini muncul. Nah, kemudian diklik, nanti kebetulan ini di punya saya sudah ada, jadi tidak bisa saya lakukan. Nanti Bapak Ibu klik ini, kemudian login dengan akunnya ya, diklik ini kemudian login dengan akunnya. Setelah itu next sampai nanti selesai kebuka dan akan dibawa ke folder begini. Nah, nanti akan dibawa seperti ini. Ini ada beberapa, kebetulan saya punya beberapa akun yang saya taruh OneDrive di komputer. Ini ada Guru Inovatif, PGRI, kemudian yang SLCC, dan kemudian sekolah saya SD Plus Rahmat. Seperti ini nanti akan muncul. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah punya satu nih, sudah punya satu sebelumnya, kemudian mau menambahkan yang OneDrive dari akun Office 365 yang barusan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa klik ini. Misalkan saya punya akun lagi ya, akun baru dari PGRI. Caranya diklik yang ini, kemudian klik kanan ya, klik kanan, kemudian pilih setting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan add an account. Nah, diklik saja. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu login ya. Login dengan akun Office 365 yang diberikan. Misalkan saya akun yang berbeda.
begini. Kemudian silahkan masukkan passwordnya. Nah, nanti jadinya seperti apa nanti akan menambah di sini. Jadi OneDrive-nya ini di next. Sama gitu, proses instalasi pertama atau sinkronisasi seperti ini nanti. Nah, ini sudah. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Mana ya? Nah, ini. Nah, kalau ini punya saya yang pertama, yang tadi ini yang barusan saya buat. Nah, ini masih kosong. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk sinkronisasi. Begitu juga di HP bisa Bapak Ibu install ya, Bapak Ibu install OneDrive. Caranya oke, nah demikian tadi untuk proses sinkronisasi baik di laptop maupun di HP. Nah, sekarang yang poin penting adalah bagaimana cara memanfaatkan OneDrive yang kita punya, yaitu untuk menunjang proses pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu bisa berbagi file, keuntungan lainnya tadi. Bapak Ibu bisa berbagi file dengan bisa mengatur aksesnya. Jadi memberikan hak akses, apakah nanti penerima file itu bisa membaca saja atau bisa mengedit, jadi bisa untuk kolaborasi. Nah, caranya seperti apa? Nah, Bapak Ibu misalkan ini saya sudah bikin folder ini ya, folder materi matematika kelas 4. Ini yang saya contohkan untuk sesama guru. Misalkan di sekolah saya itu paralel. Nah, saya bisa berkolaborasi dengan guru pengajar lain matematika di kelas 4 yang lain dengan satu folder ini. Caranya klik share saja. Ini ada tanda panah begini. Kemudian nah di sini pengaturannya Bapak Ibu untuk hak aksesnya. Misalkan Bapak Ibu pilih ini, maka anyone with the link can edit. Bapak Ibu siapapun yang mempunyai link ini maka akan bisa mengedit data atau file yang Bapak Ibu berikan. Misalkan tidak ingin, maka ini ada beberapa optionnya, silahkan diklik saja. Nah, misalkan tadi kalau dipilih ini, maka siapapun yang punya link akan bisa mengedit. Kalau yang punya link tapi tidak bisa mengedit, centangnya ini bisa dihilangkan. Begini terus di apply. Kemudian yang bawah ini hanya orang-orang yang satu organisasi atau memiliki akun yang domainnya sama, misalkan ini PGRI SLCC, maka yang bisa membuka nanti adalah orang-orang yang mempunyai akun Office 365 dengan domain PGRI SLCC. Nah, untuk bisa mengeditnya nanti tinggal klik edit terus apply. Kemudian nah ini semakin ke bawah semakin khusus ya. Ini tadi umum, ini agak khusus, ini lebih khususon begitu. Nah, yang ini bedanya people with exiting access ini. Bapak Ibu perhatikan ketika saya klik ini, maka fasilitas editing tidak muncul. Jadi ketika Bapak Ibu klik ini, maka kemudian play, maka dia orang yang Bapak Ibu tuju namanya, yang Bapak Ibu kirimi tadi, hanya bisa membuka filenya saja atau mengakses saja tanpa diberikan hak untuk mengedit. Nah, coba perhatikan bedanya ketika saya pilih yang ini, specific people. Nah, ketika saya mengklik ini akan muncul fasilitas allow editing. Berarti Bapak Ibu bisa memilih orang langsung yang memiliki domain ini ya, PGRI SLCC misalkan, dan sekaligus bisa mengedit. Nah, kita contohkan ya, karena saya tadi mencontohkan untuk sama guru dulu. Saya pilih ini, saya allow editing, kemudian apply. Misalkan namanya
misalkan namanya Bang John ya. Oke, kemudian ini sebenarnya desain gini bisa ya, desain ada nanti misalkan mau memberi narasi silahkan boleh di sini, kemudian send ya. Atau ini supaya cepat saya contohkan ke copy link, copy. Nah, kemudian sekarang saya akan masuk sebagai guru kedua, Bang John yang guru kedua tadi. Saya akan berperan. Tadi saya dapat kiriman link dari Pak Marjono. Saya akan buka linknya tadi, saya pastekan di sini. Apakah masuk di OneDrive saya? Nah, ternyata ini masuk. Ini saya sebagai guru kedua, Bang John ya. Kalau yang di sini tadi saya sebagai guru pertama, Marjono. Beda ya. Oke. Nah, di sini misalkan guru kedua. Di minggu pertama ini dia mau ngasih materi, nyumbang materi gitu ya. Misalkan materinya dia mau ngasih nah ini adalah kelebihan dari OneDrive, jadi kita bisa berkolaborasi. Misalkan guru kedua men-share ini ya, tidak harus PPT ya. Nah, ini proses pengunggahnya. Bisa Word, bisa Excel, bisa JPEG dan lain-lain, bahkan video juga bisa. Ini prosesnya. Oke, sudah selesai. Nah, ini masuk latihan soal pecahan PTS. Ini dari guru kedua. Nah, dari guru kedua. Nah, sekarang akan saya coba cek di folder yang ini apakah kiriman dari guru kedua tadi udah masuk. Nah, ini sudah masuk. Nah, inilah salah satu kelebihan dari OneDrive, kita bisa berkolaborasi. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, misalkan saya sebagai guru pertama membuka ini kiriman dari guru kedua tadi, kemudian saya mengedit isinya. Saya mengedit isinya ya. Nanti otomatis akan tersinkron dan berubah di filenya guru kedua ya, tanpa merubah linknya. Jadi linknya tetap, misalkan ini tadi guru kedua sudah share link ke siswa, ada tugas-tugas begitu, udah share link ke siswa, ternyata begitu di share, dicek sama guru pertama, dicek guru pertama itu ada kesalahan sedikit. Nah, padahal linknya udah terlanjur tersebar. Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena kelebihan dari OneDrive itu linknya itu bersifat statis, jadi diam ya, linknya tetap. Tapi kontennya secara konten dia dinamis. Maka ketika Bapak Ibu mengedit kontennya seperti apapun, maka linknya tetap. Jadi otomatis yang ke siswa nanti adalah file yang sudah teredit oleh guru pertama gitu. Itu termasuk kelebihan dari OneDrive. Nah, berikutnya selain itu Bapak Ibu untuk pembelajaran bisa fasilitas yang lain. Bapak Ibu bisa melakukan kombinasi ya, melakukan kolaborasi. Tadi sudah, sekarang Bapak Ibu bisa misalkan buat kantong tugas untuk siswa ya. Ini ada kantong tugas matematika begitu. Nanti kalau mau lebih spesifik, di dalamnya lagi ada folder lagi, misalkan tadi tugas matematika bab 1 ya, ini bab 1 pecahan misalkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa meminta, ini kan kantong tugas pecahan ya, Bapak Ibu bisa menagih siswa lewat sini, jadi dengan request file. Nah, supaya siswa tidak bingung bagaimana caranya, Bapak Ibu tinggal buka foldernya. Saya ulangi ya, tadi di kantong tugasnya matematika, kemudian di bab pecahan. Nah, Bapak Ibu menghendaki nanti kiriman file dari siswa itu ada di sini ya, ngumpul di sini, jadi lebih mudah untuk mengecek. Nah, caranya
Bapak Ibu klik ini ya tadi sampai pecahan, kemudian ada titik 3 ini, silahkan diklik, kemudian pilih request file. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung misalkan minta filenya ke siswanya, namanya siapa. Ya, bisa langsung dituliskan. Ya, karena jumlahnya mungkin ada 30-an, maka akan lebih efektif dengan share link. Ya, misalkan maaf, kita namai dulu tadi tugas pecahan gini aja. Ya, oke. Kemudian klik next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengirim via email. Nanti ketika Bapak Ibu tahu akunnya bisa diklik di sini. Kemudian ada narasi di sini, misalkan Assalamualaikum anak-anak, silahkan dikirim jawaban dari buku halaman sekian dan begitu. Kemudian klik done, nanti akan terkirim. Atau karena siswanya banyak, kita ada grup WA ya biasanya yang familiar, itu kita pakai copy link. Nah, copy link karena linknya panjang ya, salah satu untuk keamanan itu memang linknya panjang ya, panjang dan biasanya kombinasi huruf angka, huruf besar kecil dan panjang, jadi susah diingat. Nah, untuk memudahkan pengecekan maka Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas perpendek link ya. Banyak ya sekarang, saya biasanya pakai Bitly, nanti Bapak Ibu barangkali ada yang pakai gg.gg dan lain-lain, itu selera. Misalkan saya pakai ini, saya pastekan di sini, kemudian create. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti nama file yang diinginkan, misalkan tugas pecahan 4C, misalkan ini kelas saya begitu, kemudian klik save, lalu copy. Nah, link ini yang akan kita share, kita bagikan ke grup WA kelas. Misalkan saya share gini, misalkan saya share di sini. Oke. Ini WA-nya siswa tadi, misalkan ini. Nah, ini kiriman. Pilih file, kemudian melampirkan hasil pekerjaannya. Misalkan ini contoh aja nggih, saya ini aja sebagai contoh. Nah, diunggah misalkan udah namanya, tambahan filenya tidak usah, langsung kita kirim, biarkan berproses. Selesai nanti kita cek sebagai guru. Sekarang masuk lagi sebagai guru, saya akan mengecek tadi di kolom tugas pecahan, kantong tugasnya bab 1 pecahan, apakah sudah ada yang mengirim. Nah, ini bisa kita refresh. Nah, ternyata sudah ada. Nah, ini masuk. Ini sudah masuk kiriman dari siswa yang merupakan hasil pengerjaan dari tugas yang kita berikan. Nah, itu Bapak Ibu, jadi beberapa kelebihan OneDrive yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, yang pertama tadi adalah datanya terintegrasi ya, jadi mudah penyimpanan itu terintegrasi baik di laptop, komputer maupun HP ataupun perangkat yang lainnya. Pokoknya akunnya sama, maka insya Allah terintegrasi, semua data aman. Kemudian bisa berbagi atau share file dengan ada pengaturan hak akses. Tadi ada beberapa hak akses yang bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selain itu juga bisa untuk kolaborasi. Jadi ada guru 1, guru 2 melakukan kolaborasi pengerjaan file bersama-sama bisa. Kemudian juga ada request file yang itu bisa kita manfaatkan untuk pengumpulan tugas
siswa. Jadi akan lebih lebih enak, lebih cepat, kemudian lebih tertata rapi dalam sebuah folder. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekilas, sengaja kita batasi hanya beberapa poin yang kita bahas. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih banyak kelebihan-kelebihan yang ada di OneDrive untuk proses pembelajaran. Baik, saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.